Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas konstruksi alat ukur. Nah, pada minggu ini kita sudah masuk ke minggu ke-7 nih. Jadi, 1 minggu lagi teman-teman sudah masuk ke minggu ke-8, yaitu ujian tengah semester. Di ujian tengah semester, teman-teman nanti perlu submit atau mengumpulkan proposal kelompok pengembangan alat ukur. Sudah sampai mana nih teman-teman? Oke. Sebelum kita masuk ke materi minggu ini, pertama-tama terima kasih pada semua teman-teman yang telah mengumpulkan tugas minggu lalu. Minggu lalu ada 2 tugas. Yang pertama tugas kelompok, yaitu menyusun blueprint alat ukur. Dan yang kedua tugas individu, yaitu teman-teman menyusun soal berdasarkan 6 level pemahaman kognitif yang telah kita bahas minggu lalu. Saya baru mengecek beberapa, tapi memang beberapa sudah baik. Ada yang menyusun soal esai, kemudian ada juga yang menyusun soal pilihan ganda. Nah, baiknya lagi ada yang menyusun soal pilihan ganda itu sudah ada kunci jawabannya yang mana, kemudian cara pengerjaannya untuk dapat jawaban ini tuh caranya gimana. Udah ada yang mencantumkan hal tersebut dan itu bagus. Nah, untuk hari ini silahkan simak video penjelasan berikut ini. Thank you. Oke, jadi minggu ini kita akan belajar terkait aturan penulisan butir soal. Gimana sih menulis soal dengan baik, kayak gitu. Nah, sebelum itu ini ada review materi sebelumnya ya. Jadi yang pertama, kemarin kita sudah mempelajari level pemahaman kognitif, yaitu ada revisi dari Anderson dan Cradwell terkait taksonomi Bloom, yaitu ada 6 level. Yang pertama mengingat, kemudian naik 1 level lagi memahami, kemudian menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, di sini memang bentuknya adalah level dari tingkat paling rendah itu mengingat hingga kemudian yang paling tinggi dan butuh proses kognitif yang lebih kompleks yaitu mengkreasi. Jadi di sini individu yang sudah menguasai menguasai kompetensi di level atas maka telah memiliki kompetensi di bawahnya. Artinya jika telah mampu sampai level mengkreasi, maka individu sudah tahu yang namanya mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan juga mengevaluasi. Kemudian kita kemarin juga sudah belajar terkait bagaimana cara menyusun blueprint atau kisi-kisi. Di mana blueprint itu sendiri adalah bahasa sederhananya mungkin panduan dalam menyusun item, di mana di blueprint itu memuat aspek keperilakuan dari atribut yang hendak diukur, meliputi apa saja. Yang pertama ada dimensinya atau babnya apa. Kalau di tes prestasi berarti pakai bab apa. Kemudian ada komponen atau aspek, atau kalau di tes prestasi subbab apa nih kayak gitu. Misal babnya psikologi umum, subbabnya apa nih, apakah memori ataukah sensasi dan persepsi seperti itu. Kemudian ada indikator atau item atau soalnya apa, atau mungkin nomornya lah, nomor soalnya apa, nomor berapa aja nih kayak gitu. Nah, kemudian jangan lupa bobotnya, ada berapa jumlah itemnya di situ. Oke, nah minggu ini sebenarnya teman-teman sudah sampai tahapan mana sih di flowchart pengembangan atau proses pengembangan alat tes? Oke, ini tahapan dari Miller and Loeffler. Kita sampai di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sampai di, kita sampai di 4 dan 3 dan 4 ya. Yaitu mulai menyusun item tes dan kemudian menulis instruksi untuk pengadministrasian tes. Kayak gitu. Oke. Atau kalau pakai langkah yang ini, teman-teman sudah sampai ke langkah ketiga ini, penulisan butir. Nanti langkah 4, 5, 6 akan kita lakukan semuanya setelah UTS atau setelah proposal teman-teman matang kayak gitu. Oke.
Nah, ini pokok bahasan untuk materi minggu ini. Yang pertama, kaidah umum menulis butir. Kemudian, bagaimana dalam menulis item pilihan ganda. Kemudian, penulisan soal esai. Dan yang terakhir, gimana sih menulis instruksinya? Kayak gitu. Oke, ini bahasan pertama, kaidah umum penulisan butir atau item. Nah, kualitas tes tergantung pada kualitas item-item di dalamnya. Jadi, tes yang bagus itu karena didukung atau disokong oleh item-item di dalamnya itu juga bagus. Kalau item-item di dalamnya jelek, maka akan menghasilkan suatu tes yang jelek pula. Berdasarkan blueprint atau kisi-kisi, penulis mengembangkan atau menulis butir-butir item untuk mengukur tujuan ukur. Nah, menulis item sendiri adalah sebuah seni atau art yang membutuhkan kreativitas dan keaslian. Jadi memang kuncinya adalah teman-teman sekreatif mungkin dalam menulis soal. Dan perlu yang namanya keaslian. Jadi soal yang baik itu ya yang asli dari pemikiran penulisnya, bukan kemudian kemudian nyoba baca-baca soal, kemudian menduplikasinya, kemudian mengganti konteksnya, semisal. Nah, penulis berpengalaman mengetahui bahwa tidak semua item yang ia tulis akan menjadi item yang baik. Jadi semisal saya buat 40 item, belum tentu ke-40-nya itu baik semuanya. Pasti akan ada item yang mungkin diinterpretasi salah oleh pengambil tes, atau mungkin itemnya dianggap membingungkan, atau beberapa item dianggap terlalu mudah atau bahkan terlalu sulit, atau bahkan pria dan wanita bisa menginterpretasi secara berbeda satu soal. Nah, hal ini terkait yang namanya bias item atau bias butir. Jadi satu soal itu bisa dianggap berbeda antara pria dan wanita karena ternyata itemnya bias gender semisal. Nah, oleh karena itu penulis perlu yang pertama, menulis item 2 kali lebih banyak dari jumlah item yang ditargetkan. Contohnya, aku punya target nih, mau bikin 30 item tes potensi akademik. Nah, kalau semisal penulis itu membuatnya 30, targetnya 30, pasti akan ada beberapa item yang akan gugur. Jadi memang perlu menulis lebih daripada target. Kalau semisal 30, semisal membuat 60 atau 40 atau 50 buat jaga-jaga atau antisipasi jika ada banyak item yang gugur. Nah, dengan menulis item lebih banyak ini, penulis bisa menghapus item yang jelek dan hanya menggunakan item yang baik. Karena punya bank item yang banyak, jadi bisa milih nih item yang paling baik yang nanti akan dijadikan item final. Bukan kemudian, aku punya target 30, nyusun awal 30 aja kayak gitu. Ya nanti sampai akhir dipertahankan 30 itu. Padahal semisal ada 5 atau 10 item sebenarnya jelek nih kayak gitu. Tapi karena dia cuman bikin 30 dan nggak punya cadangan, ya udah semuanya kemudian diloloskan. Nah, itu kan akan berimbas ke kualitas tes. Kemudian yang kedua, selain mengacu blueprint, juga harus mengikuti kaidah penulisan yang ada. Ada beberapa kaidah. Yang pertama, item harus ditulis dalam bahasa Indonesia baku. Nah, meskipun hal ini terkesan sepele ya. Nah, menulis dalam bahasa Indonesia baku kan gampang. Tapi penulis harus benar-benar memperhatikan hal ini. Contohnya semisal menghindari penggunaan slang atau kata-kata gaul. Mengapa? Karena pengambil tes itu berasal dari latar belakang beda-beda. Nggak semuanya mungkin anak muda yang paham tentang slang atau mungkin kata-kata gaul yang ngetren di anak muda semisal. Kemudian yang kedua, ditulis dengan kalimat efisien, jelas, dan juga mudah dipahami. Contohnya,
ini ada item yang kurang baik karena terlalu panjang dan tidak efisien. Sebelum berangkat ke sekolah, Sylvie diberi uang 15.000 oleh ibunya. Ia bermaksud membelanjakan uang tersebut bersama adiknya. Mereka bersepakat membeli roti. Uang 15.000 habis untuk membeli 3 buah roti. Berapa harga 1 buah roti? Nah, sebenarnya soal ini kan sebenarnya soal matematika atau soal hitungan. Nah, tapi soal ini butuh waktu cukup panjang untuk memahaminya karena memang kalimatnya cukup panjang. Nah, kemudian soal ini bisa lebih diringkas agar lebih efisien. Contohnya, berapa harga 1 roti apabila uang 15.000 dapat memperoleh 3 roti. Nah, ini kan lebih efisien daripada kemudian dipanjang-panjangin seperti sebelumnya. Takutnya nanti bukan subjek nggak bisa jawab itu karena nggak paham soalnya, semisal. Oke, yang ketiga, item hanya menanyakan hal yang penting untuk diketahui. Jadi, yang ditanyakan di soal itu ya benar-benar hal yang penting untuk diketahui, bukan hal yang hal yang mungkin secara umum banget atau sebenarnya itu di luar tujuan ukur. Contohnya, di sini ada item benar salah. Pernyataannya seperti ini. Analisis regresi linear dapat dilakukan dengan program SPSS. Nah, sebenarnya ini kan tujuan pengukuran. Contohnya semisal ini merupakan salah satu soal di mata kuliah statistika semisal. Nah, tujuan dari statistika kan sebenarnya mahasiswa mengetahui atau dapat menggunakan analisis sesuai tujuannya. Jadi sebenarnya kalau semisal cuman pakai program SPSS bisa atau enggak, ini kurang penting untuk ditanyakan di ujian. Contohnya semisal direvisi menjadi seperti berikut ini. Analisis regresi digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan suatu variabel antara 2 kelompok berbeda, benar atau salah. Nah, contohnya seperti ini akan lebih baik karena siswa diajak lebih berpikir. Benar gak sih analisis regresi untuk menguji perbedaan? Oh, jawabannya salah nih. Karena analisis regresi ini fungsinya untuk menguji apakah satu variabel dapat memprediksi variabel yang lain, kayak gitu. Jadi jawabannya salah. Kaidah keempat, dinyatakan dengan jelas dan berisi satu pokok pertanyaan. Jadi, dalam stem atau pernyataan atau pertanyaan soal, isinya tuh cuma satu pokok pertanyaan. Jangan kemudian 2 atau 3, karena ini bisa membingungkan subjek atau pengambil tes. Contohnya, ini contoh yang kurang baik. Literasi kesehatan mental sangat penting. Dan gangguan mental yang paling umum terjadi yaitu kecemasan, benar atau salah. Nah, di sini kritiknya adalah di pernyataan sebelumnya ada 2 gagasan dalam satu soal. Yang pertama, gagasan bahwa literasi kesehatan mental itu penting. Yang kedua, gagasan gangguan mental yang paling umum terjadi yaitu kecemasan. Akan lebih baik kalau satu pernyataan di atas dapat dipecah. Contohnya pernyataan 1, literasi kesehatan mental sangat penting untuk diketahui masyarakat, benar atau salah misal. Yang kedua, gangguan mental yang paling umum terjadi yaitu kecemasan, benar atau salah. Akan lebih baik mendingan di split daripada dijadikan satu. Kaidah kelima, STEM mengandung informasi yang cukup dan tidak terlalu panjang. Jadi pertama, informasi yang ada di dalam soal atau butir itu perlu informasi yang cukup, tetapi tidak terlalu panjang. Contohnya semisal ini.
Pengembangan alat ukur dengan menggunakan konsep alat ukur yang sudah ada, kemudian dilakukan penambahan item disebut. Nah, di sini informasinya sudah cukup dan teman-teman sudah bisa menjawabnya. Jawabannya apa nih kayak gitu? Jawabannya adalah yang mana? Jawabannya yaitu yang C, modifikasi ya. Jadi menggunakan konsep alat ukur yang sudah ada dan dilakukan penambahan atau pengurangan item, semisal itu modifikasi. Berbeda kalau soalnya seperti ini. Di sini informasinya kurang, jadi subjek bingung dalam menjawab. Pengembangan alat ukur dengan menggunakan konsep alat ukur yang sudah ada disebut apa nih? Menggunakan konsep alat ukur yang sudah ada. Revisi ini iya, adaptasi juga iya, modifikasi juga iya kayak gitu. Jadi ini akan sulit untuk menjawab karena informasinya kurang. Nah, ini contoh soal yang lain. Ini soal C3, mengaplikasikan. Apa nih yang kurang dari soal berikut? Ini contoh soal matematika bab himpunan. Sebanyak 30 siswa gemar sepak bola, 25 gemar tenis, 10 menyukai sepak bola dan tenis. Berapa nih yang menyukai olahraga lain? Bisa jawab nggak nih? Apa yang kurang? Nah, kita belum bisa menjawab soal ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu jumlah siswa seluruhnya itu berapa. Karena nggak tahu jumlah siswa seluruhnya berapa, kita tidak bisa menghitung siswa yang menyukai olahraga lain tuh berapa orang. Jadi memang informasinya masih kurang ini. Oke, ini contoh soal buatan mahasiswa tahun lalu. Perhatikan data di bawah ini. Jadi di sini ada 5 mahasiswa: Mumoy, Wulan, Gina, Bunga, dan Haning. Nah, pertanyaannya, mahasiswa kelas 5B yang berasal dari luar Yogyakarta adalah, nah, kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Kalau mungkin teman-teman kenal 5 orang ini, mungkin bisa menjawab. Tapi kalau semisal saya sebagai pengambil tes yang tidak begitu mengenal 5 orang ini, saya nggak bisa menjawab. Jadi memang di soal ini ada data yang kurang, yaitu data terkait asal daerah dari 5 orang tersebut. Di sini jawabannya semisal adalah D, Hani dan Bunga. Tapi kan kalau semisal sebagai penjawab umum nggak tahu nih, Momo itu siapa, Wulan siapa, nggak tahu. Jadi memang perlu ada informasi tambahan semisal. Oke, ini soal buatan mahasiswa tahun ini nih. Jadi tadi saya sempat baca nih. Memori apa merupakan pengetahuan individu yang terorganisir dari lingkungan mengenai dunia selama kita hidup adalah memori. A. Semantik, B. Episodik, C. Prosedural, D. Eksplisit. Apa nih sebenarnya yang kurang? Kalau secara sekilas sebenarnya kita bisa menjawab si soal ini, tapi mungkin redaksionalnya perlu dibenarkan atau perlu diperbaiki. Contohnya apa ya? Memori yang merupakan pengetahuan individu yang terorganisir dari lingkungan mengenai dunia selama kita hidup disebut. Nah, mungkin bisa seperti itu. Sebenarnya kontennya nggak masalah, cuman mungkin redaksionalnya mungkin untuk soal ini. Oke, ini contoh soal C5 mengevaluasi. Nah, ini ternyata informasinya juga kurang nih. Hasil ujian IPA dari 5 siswa yaitu 70, 80, 85, 65, dan 50. Berapa anak yang harus ujian ulang? Nah, coba dipahami. Yang kurang dari soal ini apa sih? Itu coba dicari. Nanti ditulis di presensi deh. Di soal ini yang kurang apa? Oke, nanti dicari ya. Ini yang kurang apa sih dari soal ini?
Kaidah ke-6. STEM tidak mengandung banyak informasi atau menuntut terlalu banyak membaca. Jadi, di dalam soal ya informasi yang dicantumkan tuh secukupnya aja. Contohnya di sini, Rina meneliti perbedaan perilaku prososial, di mana perilaku prososial ini datanya interval, semisal antara mahasiswa pria dan wanita. Pengujian yang tepat yaitu dengan apa? A. Wilcoxon, B. Mann-Whitney, U. C. Per sampel dites, D. Independent sampel dites. Di sini soal C2 atau memahami. Sorry, di sini typo ya. Soal C2 memahami. Oke. Jadi secukupnya aja, nggak sampai kayak semisal Rina mahasiswa semester 7 bimbingan dari Bu siapa meneliti tentang kayak gini. Nah, itu kan terlalu panjang dan menghabiskan waktu untuk membaca. Ya udah langsung aja inti soalnya apa semisal. Oke. Kaidah ke-7. Cukup banyak ya. Kaidah 7, hati-hati dalam menggunakan kata tidak pernah, semua, selalu. Karena kata-kata tersebut sering membuat siswa yang tidak memahami konsep cenderung memilih alternatif jawaban yang salah. Wih, ini nih, jawaban E ada semua benar, semisal. Meski dengan memasukkan kata-kata tersebut pada pilihan jawaban dapat membedakan siswa yang paham dan tidak ya. Tapi kata-kata semisal semua benar itu ternyata membingungkan orang juga. Kata-kata seringkali, kadang-kadang, jarang, umumnya, biasanya, sebaiknya dihindari ditampilkan di pilihan jawaban. Contohnya nih, yang termasuk dalam bagian dari otak belakang atau hindbrain yaitu A. cerebellum, B. pons farolli, C. medulla oblongata, D. semua benar. Nah, ini kan kemudian, wah, semua benar kayaknya jawabannya D nih, kayak gitu. Jadi, ini perlu dihindari ternyata. Nah, kesalahan umum dalam membuat soal pilihan ganda ialah membuat pilihan yang benar berdasar panjangnya kalimat. Ada pilihan A, B, C, D. Jawaban yang paling benar kayaknya yang paling panjang nih, gitu. Waktu SD, SMP kan mungkin kayak gitu ya, terutama soal PPKN Pancasila yang paling panjang nih kayaknya jawabannya semisal. Nah, biasanya kunci jawaban adalah yang paling panjang karena pilihan jawaban yang benar sering mempersyaratkan kualifikasi dan ketepatan. Jadi tetap paling nggak proporsionalnya harus panjangnya mungkin setara. Jangan terlalu jomplang kayak gitu. Contohnya nih kayak gini. Salah satu alasan mengapa ilusi menipu kita yaitu, jawaban paling panjang itu D. Ya udah jawabannya D kayak gitu. Nah, akan lebih baik kalau penulis soal itu membuat pilihan jawaban itu panjangnya hampir sama, jangan terlalu nyomplang seperti ini semisal. Oke, kita masuk ke kaidah 8. Hendaknya berhati-hati menggunakan kata tidak satupun, tidak ada jawaban benar. Contohnya, kesalahan persepsi atau penyimpangan persepsi disebut A. ilusi, B. delusi, C. halusinasi, D. tidak ada jawaban benar. Nah, ini juga perlu dihindari untuk pilihan jawaban semua benar, tidak ada jawaban benar, ini perlu dihindari. Oke, kita masuk ke bahasan kedua. Kaidah penulisan item pilihan ganda. Tipe pilihan ganda terdiri dari satu stem. Stem itu pertanyaan atau pernyataan panjang yang menjadi soal yang diikuti oleh beberapa pilihan jawaban.
di mana di antara pilihan jawaban yang disediakan terdapat satu kunci jawaban dan pilihan yang lain itu adalah distraktor. Oke, berikut kaidah menulis pilihan jawaban. Yang pertama, urutkan dari kecil ke besar terkait angka, semisal 2, 5, 7, 10 diurutkan dari kecil ke besar, bukan 30, 25, 45, 10. Jadi perlu diurutkan dari kecil ke besar, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kedua, urutkan sesuai abjad. Contohnya nih, pilihannya ada fana, kekal, abadi, selamanya. Ya udah diurutin abjad, atau mungkin diurutin dari pendek ke panjang seperti kaidah yang ketiga. Kemudian yang keempat, distraktor harus punya kemungkinan dipilih. Jadi distraktor atau membuat alternatif jawaban itu juga harus dipikirkan dengan matang. Contohnya semisal soal hitungan ya, kemudian coba nih dipakai rumus yang salah kemudian ditaruh di pilihan jawaban, atau mungkin angka di depan atau belakangnya sama semisal. Kemudian yang terakhir, pilihan jawaban harus dalam kategori kata yang sejenis. Jadi kalau semisal di sini kata benda, yang lainnya juga kata benda semisal. Jadi dalam kategori yang sejenis agar bisa membedakan individu yang bisa menjawab dan yang enggak. Oke, yang pertama, stem dan pilihan jawaban berupa pernyataan pasti atau tidak ambigu. Oke, di sini contoh yang kurang baik, suatu penyakit dapat diketahui dari gejala yang titik-titik-titik. Item di atas tidak relevan, ada pilihan banyak, gejala yang banyak. Akan lebih baik menanyakan penyebab atau gejala penyakit yang spesifik. Jadi di soal di sini juga perlu disebutkan penyakit apa nih yang dimaksud, bukan penyakit secara general, karena ini sangat ambigu dan membingungkan subjek. Maksudnya apa nih soal kayak gitu. Nah, di sini dibuat lebih spesifik. Gejala diabetes disebabkan karena kekurangan titik-titik-titik gitu. Di sini lebih spesifik, ditunjukkan penyakit yang dimaksud itu apa, yaitu diabetes. Yang kedua, tidak berupa pernyataan negatif. Contohnya, ini kurang baik ya, efektivitas pengajaran tidak berpengaruh pada. Nah, kenapa pernyataan negatif ini perlu dihindari? Karena subjek perlu berpikir secara terbalik. Efektivitas pengajaran, tapi karena ada kata-kata tidak, maka perlu berpikir secara terbalik. Tidak nih, yang tidak yang mana? Seperti itu. Oke, yang tiga, alternatif jawaban memiliki struktur dalam arti sejajar atau ekivalen. Di sini kurang baik. Daya diskriminasi item dalam pengukuran dapat dinyatakan sebagai A. Keberhasilan penulis item, B. Hal yang sulit untuk dicapai, D. Indikasi pengukuran yang valid, D. Koefisien korelasi skor item total. Ini kan kurang sejajar. Yang D ini tentang rumusnya, yang C, A, B, C ini tentang hal general. Kritik alternatif jawaban berkaitan dengan lebih dari satu gagasan, ya, karena di sini rumus, yang lainnya indikasi semisal. Nah, revisinya semisal ini sama-sama ngomongin tentang rumus, misal daya diskriminasi item dalam pengukuran dapat dinyatakan sebagai A. Rata-rata indeks daya beda item, B. Homogenitas varian skor tambah, C. Koefisien korelasi skor item total, D. Proporsi variance error dalam variance skor tambah. Nah, ini kan akan berbeda karena ini ngomongin tentang rumus semua semisal. Oke, di sini ada saran praktis ketika teman-teman menulis. Yang pertama, perlunya aturan menulis. Menulis item atau soal adalah pekerjaan bersama yang melibatkan banyak orang. Contohnya nih, waktu saya ikut tes PAPS, yang ikut menulis itu bukan 1, 2, 3 orang aja, ada hampir semisal 30 atau 40 orang menulis satu soal
PAPS atau menulis topik yang sama yaitu PAPS, karena ada banyaknya orang menulis tes yang sama, maka perlu adanya koordinasi atau kesepakatan ataupun aturan dalam menulis agar soal yang ditulis itu dalam format yang seragam, jadi memudahkan untuk mereviewnya. Nih ya, agar lebih mudah koordinasi perlu aturan dalam penulisan soal, agar antar satu penulis dengan yang lain tidak berbeda jauh dalam segi formatnya. Aturannya bisa meliputi yang pertama, jenis dan ukuran hurufnya tuh mau apa. Jangan sampai penulis satu pakai Times New Roman, kedua pakai Arial, kemudian ukuran hurufnya beda-beda, ada yang pakai 10, yang bacanya itu agak sulit, ada yang pakai 12, 13 misal. Nah, penulisan soalnya mau seperti apa nih formatnya? Apakah mau pilihan ganda, benar salah, atau seperti apa? Perlu ditentukan. Yang ketiga, penulisan pilihan jawabannya. Penulisan pilihan jawabannya itu mau seperti apa? Apakah mau 4 pilihan, 5 pilihan, pakai A, B, C, D, atau pakai 1, 2, 3, A, B, C, D-nya itu pakai huruf kapital atau enggak, pakai tanda kurung atau enggak, itu perlu banget diatur agar benar-benar seragam. Oke, ini contohnya. Jadi yang pertama di sini soal verbal lawan makna. Di sini perlu diatur penulisannya tuh seperti apa. Contohnya, soalnya kalau di verbal lawan makna itu harus ditulis kapital semuanya. Kemudian pilihan jawabannya itu harus ada 5, dan kemudian pilihan jawabannya itu ditulis kapital, ada tanda kurungnya. Kemudian pilihan jawabannya di sini huruf kecil semua, hilang, rusak, mati, ini huruf kecil semua, nggak ada yang kapital semisal. Nah, kemudian di sini ada saran lain, yaitu perlunya pencantuman kunci jawaban. Mengapa? Di sini agar lebih mudah di bagian proses review. Karena setelah teman-teman nanti selesai menulis soal yang ditulis nanti perlu direview. Kenapa perlu direview? Ya agar soal yang dihasilkan itu bagus. Karena mungkin yang pertama penulis mungkin kurang teliti dalam menulis soal. Jadi memang perlu perbaikan atau masukan. Nah, di sini semisal ditulis subtesnya nih apa nih? Semisal, subtes verbal lawan makna nomor berapa? Ini nomor 1 nanti. Kemudian D ini kunci jawaban. Jadi kunci jawaban biasanya nggak langsung di sini, semisal di bold atau mungkin di cetak huruf merah, tapi biasanya di luar situ. Jadi nanti dalam gabungan soal gampang. Kemudian di sini estimasi kesukaran. Apakah sedang, apakah mudah, M mudah, S sedang, apakah SS sulit. Kemudian apakah perlu penjelasan nih? Kalau perlu penjelasan maka nanti perlu dijelaskan. Kenapa kok jawabannya D semisal. Oke, ini salah satu soal dari teman-teman Hasna Salsabila. Jadi di sini biopsikologi, ada level kognitifnya apa? Pertanyaannya apa, dan kemudian jawabannya tuh yang mana. Kemudian saran yang lainnya perlu mencantumkan penjelasan. Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit. Jika soal membutuhkan penjelasan lebih, maka akan lebih baik jika penulis soal itu mencantumkan cara pengerjaannya seperti apa, kenapa kok jawabannya ini, agar nanti preview paham. Oh, maksudnya seperti ini. Bener nggak sih cara pengerjaannya? Di sini soal yang biasanya membutuhkan penjelasan, semisal soal numerik. Soal numerik itu sangat butuh penjelasan. Contohnya semisal dari angka. Pola yang dipakai itu yang mana? Apakah semisal plus 2, min 2, ataukah kemudian perkalian atau seperti apa? Atau mungkin soalnya tentang menghitung keliling atau seperti apa, itu perlu diberi penjelasan cara mengerjakannya seperti apa. Nah, kemudian juga soal-soal figural juga perlu tahu konsepnya apa, apakah refleksi pencerminan ataukah kemudian rotasi atau seperti apa. Bahkan soal verbal pun juga kadang perlu
penjelasan. Ini contoh penjelasannya. Di sini ada subtes penalaran analogi. Contohnya di sini nomor 15 dan jawabannya B. Ini termasuk soal yang mudah. Di sini, maksud gambar figural ini apa sih gitu? Coba diamati dulu. Dari gambar 1 seperti ini, kemudian jadi seperti ini. Ini itu kayak gimana gitu? Maksudnya ini adalah soal pencerminan. Kalau gambar seperti ini direfleksikan jadi seperti ini. Kalau seperti ini jadi yang mana nih, kayak gitu. Dicari. Kayaknya bener nih. Ternyata ada yang salah nih. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa di sini soalnya tergolong mudah? Karena polanya cuma pencerminan doang ya. Kecuali kalau semisal pencerminan tapi ada pembalikan shading. Contohnya semisal ini bagian ini kemudian dicerminkan, yang di blok itu bagian yang tadi nggak di blok jadi di blok, kemudian di sini jadi polos. Nah, itu kan ada 2 tahapan pemikiran. Satu pencerminan, yang kedua berarti ada pembalikan shading. Seperti itu. Oke, di sini contoh soal yang dibuat oleh Indah Sulistiawati. Ini soal analisis. Jadi ini karena soal numerik. Oke, ini soalnya sebenarnya cukup sering muncul di soal numerik yang polanya atau jenisnya seperti ini sebenarnya sudah cukup banyak. Jadi di sini ada soal, kemudian karena di sini butuh hitungan, maka perlu penjelasan. Cara ngerjain soalnya itu seperti apa? Kemudian dapat jumlah patung segini itu gimana caranya? Yang pertama harus nyari keliling dulu nih. Setelah cari keliling kemudian dibagi semisal. Hmm, 4 meter. Ini soalnya salah ya, harusnya 4 meter ya. Di soal 2,5 meter, kemudian jarak patung 4 meter. Nah, itulah gunanya preview. Jadi juga melihat kesesuaian soal dan kesesuaian pembahasan. Ternyata di soal ini 2,5, tapi kok pembahasannya jarak patungnya 4 meter nih. Berarti perlu ada perbaikan. Oke, yang ketiga. Kaidah khusus soal esai. Dalam soal esai harus ada poin-poin yang akan dinilai. Misalnya penulis membuat kriteria nih. Yang pertama, kelengkapan penjelasannya tuh harus seberapa. Yang kedua, penjelasannya tuh harus mudah dipahami. Yang ketiga, adanya contoh. Semisal, ternyata dalam menjawab soal esai itu yang pertama harus lengkap. Lengkapnya seberapa harus ditetapkan oleh penulis. Kemudian perlu mudah dipahami. Dan yang ketiga, ternyata dalam soal esai penjelasan tuh ternyata akan lebih mudah kalau ada contohnya. Maka soalnya nanti kalau misal ada contoh, kalau siswa menjawab dengan contoh dan yang enggak, maka akan mendapat nilai yang berbeda. Kemudian ada model dari jawaban yang dikehendaki sebagai panduan atau standar dalam menilai. Nah, jadi dalam membuat soal esai ini perlu membuat, jadi penulis itu nggak cuma membuat soalnya, tapi juga mendraft jawaban yang ideal atau patokan jawaban yang baik itu seperti apa. Karena nanti dengan adanya patokan jawaban yang ideal itu nanti bisa digunakan sebagai acuan untuk menilai jawaban siswa. Oke, di sini 1, tulis pertanyaan dengan arah jawaban yang jelas. Di sini ada contoh yang kurang baik. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang cacing tambang. Maksudnya ini kayak gimana nih? Mau disuruh jelasin apanya nih?
cacing tambang kan umum banget. Nah, kemudian direvisi. Jelaskan siklus lengkap kehidupan cacing tambang. Nah, ini kan sudah lebih spesifik. Yang kedua, jangan menanyakan sikap atau pendapat atau sikap, kesetujuan atau ketidaksetujuan merupakan hal yang subjektif yang tidak bisa dinilai benar atau salah. Jadi, di dalam soal esai itu jangan kemudian menurut Anda mana yang paling baik kayak gitu. Contohnya kurang baik seperti ini. Jelaskan pendapatmu tentang penggunaan confirmatory factor analysis untuk validitas konstruk. Nah, ini kan ditanya pendapat. Kalau ditanya pendapat tuh nggak bisa nih dinilai benar atau salah. Jadi kalau siswa menjawabnya, saya nggak tahu nih confirmatory factor analysis atau CFA atau CFA itu menurut saya sulit dilakukan untuk validitas konstruk. Karena pertama, subjeknya tuh harus banyak atau harus memenuhi kriteria Kaiser-Meyer-Olkin-nya harus berapa misal. Nah, jawaban apapun sebenarnya nggak boleh nih disalahkan karena tanyanya adalah pendapat siswa. Kecuali kalau pertanyaan seperti ini. Jelaskan perbedaan antara confirmatory factor analysis dan exploratory factor analysis. Nah, di sini kan soalnya udah jelas nih. Disuruh membedakan CFA itu yang kayak gimana, EVA itu yang seperti apa. Nah, ini baru bisa dinilai benar dan salahnya seperti apa. Yang ketiga, tulis jawaban ideal yang dikehendaki. Ini seperti tadi ya, tulis jawaban idealnya itu seperti apa untuk kriteria atau acuan menilai jawaban siswa. Contoh nih, ini soal dari siapa ya? Ini soal dari salah satu siswa. Saya lupa menuliskannya, punya siapa? Ini soal psikologi keluarga. Sorry banget, saya lupa menyantumkan punya siapa. Rara dan Riko mereka sama-sama bekerja serta mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka masing-masing. Setelah menikah, mereka berencana untuk melakukan pooling money. Jelaskan pro dan kontra ketika sebuah keluarga sepakat untuk menerapkan pooling money. Nah, di sini udah dikasih jawabannya tuh seperti apa. Oke, kita masuk ke poin keempat, menulis instruksi. Nah, tadi kan kita sudah banyak berkutat gimana menulis item. Tadi ada 8 kaidah utama, kemudian kaidah khusus untuk pilihan ganda, hingga kemudian esai. Nah, yang penting juga kita jangan sampai lupa karena terlalu terfokus nulis item dan kemudian nulis item 40 tuh banyak banget. Kemudian ya udah selesai. Tapi kelupaan nih instruksi pengerjaannya tuh kayak gimana. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah ya, kenapa instruksi itu penting? Karena item akan menjadi kurang bermakna tanpa instruksi spesifik tentang bagaimana pengadministrasian dan juga penyokorannya. Jadi instruksi dalam tes itu penting juga dan jangan sampai dilupakan. Jangan sampai langsung ada soal berderet sampai 100. Ini ngerjainnya gimana nih? Disuruh ngilang atau disuruh ngelingkari gitu. Karena nggak ada instruksinya, ya udah terserah siswa nih. Ada yang ngilang, ada yang lingkari, kemudian ada yang ngilang 2 karena semisal nggak ada instruksi nih, disuruh milih 1 doang atau disuruh milih 2, nggak ada instruksinya atau mungkin nggak ada batasan waktunya, jadi saya terserah dong ngerjain sampai jam berapa kayak gitu. Nih ya, pengembang tes perlu menulis instruksi, di mana instruksinya ini mencakup yang pertama instruksi untuk pengadministrasi tes. Seperti di tes intelijensi kan biasanya ada instruksi pengadministrasinya tuh harus seperti apa. Ternyata harus membacakan soal. Kemudian tiap subtes harus dikerjakan bersama. Itu perlu didetailkan. Kemudian yang kedua instruksi untuk pengambil tes. Nah, yang mengerjakan tes itu harus seperti apa kayak gitu.
Oh, misal dia harus mengerjakan secara bersama-sama di dalam kelas dan harus mengikuti instruksi dari pengadministrasi tes. Yang ketiga, instruksi untuk orang yang menyekor dan menginterpretasi hasil. Jadi, selain instruksi pengadministrasian tes itu harus seperti apa, dan kemudian yang mengerjakan tes itu harus mengerjakan seperti apa, juga setelah selesai mengadakan tes, cara men-scoringnya, kemudian menginterpretasinya itu seperti apa, harus ada panduannya. Biasanya di tes intelijensi atau tes baku sudah ada ya, cara men-scoringnya itu kayak gimana, interpretasinya nanti gimana. Oke, ini untuk pengadministrasi. Lalu mencakup apakah tes harus diadministrasikan secara kelompok atau individu, dijelaskan. Misal, tes IST itu boleh secara kelompok. WISC, WISE itu harus individual. Nggak bisa nih, satu kelas 30 orang pengetesnya satu pakai tes WISC, nggak bisa. Atau tes proyektif klasikal, nggak bisa ya. Terutama tes proyektifnya adalah Rorschach. Kalau tes proyektifnya adalah semisal menggambar orang, gambar pohon, itu bisa klasikal. Tapi kalau semisal TAT atau mungkin Rorschach, nggak bisa ya. Yang kedua, persyaratan tentang tempat. Nah, dalam pengetesan tuh tempatnya butuh seperti apa? Apakah oke kalau semisal tempatnya itu rame, kemudian perlu meja atau kursi nggak sih, atau boleh lesehan? Misal ngerjain tes intelijensi IST itu lesehan, itu kan nggak nyaman. Nah, kemudian yang ketiga, batasan waktu, terutama tes kognitif yang intelijensi. Kemudian tes prestasi itu perlu batasan waktu, estimasi waktu yang diperlukan tuh berapa. Kemudian perlu nggak sih naskah atau skrip untuk dibaca pengadministrasi tes? Biasanya di tes-tes intelijensi ada ya. Pengadministrasi itu harus ngucapin apa aja, itu udah ada. Yang terakhir, perlu nggak sih pelatihan untuk pengadministrasi tes? Jadi, ini juga tergantung tesnya ya. Kalau semisal WISC, WISE, tes proyektif, Rorschach itu ternyata perlu pengadministrasi yang handal dan juga terlatih. Karena semisal tes WISC itu kompleks. Membawa satu koper, di dalam satu koper itu ada banyak barang kayak gitu. Dimana tiap barang itu dibutuhkan dalam tiap subtes. Gimana nih biar semisal pengadministrasi nggak bingung sendiri. Oh, subtes ini harus pakai alat yang mana nih, nyari lama, itu kan akan mengganggu pengambil tes misal. Atau mungkin tes Rorschach kan ada kartu 1 sampai seterusnya. Wah, ternyata kartunya nggak diurutkan gitu. Ini kartu 1, kartu 2 lah, kok habis kartu 1 di sini urutannya kartu 5 gitu. Itu kan akan membingungkan juga. Pengadministrasi tesnya udah bingung sendiri, itu juga mempengaruhi pengambil tes juga. Jadi memang perlu dipersiapkan juga sebelum tes itu. Semisal, kartu Rorschach-nya semisal diurutkan dari 1, 2 sampai sekian. Nah, di sini untuk pengambil tes atau yang mengerjakan tes. Pengadministrasi tes menyampaikan instruksi secara lisan dengan membaca teks yang ditulis pengembang tes. Nah, instruksi yang dibaca oleh pengadministrasi tes itu biasanya juga tertera di bagian awal buku tes untuk bisa dibaca secara mandiri oleh pengambil tes. Nah, di sini pengambil tes perlu tahu di mana harus mengerjakan. Apakah boleh mengerjakan di bukunya langsung atau perlu lembar jawaban terpisah. Nah, besok itu silahkan teman-teman memutuskan. Mungkin kan teman-teman apakah mau pakai paper and pencil atau pakai tes online. Kalaupun tes online itu seperti apa? Apakah mau pakai Google Form atau Quizzes atau pakai software tes misal.
software test tuh ada banyak, misal AI test ataukah apa kayak gitu. Atau juga ada sekarang yang namanya Safe Exam Browser untuk mendukung pengetesan. Itu juga perlu dijelaskan nanti di proposal teman-teman. Apakah teman-teman mau pakai pakai Google Form, Quizzes, atau mau pakai software e-test, atau seperti apa? Nah, perlu tahu bagaimana mengerjakan. Jadi perlu ada instruksi. Ini tuh diminta untuk melingkari pilihan jawaban, menyilang atau seperti apa. Oke, instruksi scoring. Nah, instruksi scoring ini perlu disusun untuk memastikan bahwa setiap orang yang melakukan penyekoran ini akan melalui tahapan yang sama. Jadi kadang ada tahapannya harus ngapain dulu. Kalau tes prestasi biasanya lebih mudah sih scoringnya. Misal, dengan menjumlahkan jawaban benar, dimana satu jawaban itu misal harganya 5, ya udah dikalikan 5, jumlah jawaban benar kalikan 5, udah dapat skornya semisal. Instruksi penyekoran juga perlu menjelaskan bagaimana skor tes terhubung atau berhubungan dengan konstruk tes. Contohnya, makna skor tinggi itu apa, makna skor rendah itu apa. Kenapa? Karena beberapa tes itu, contohnya misal ini, beberapa skor rendah mengindikasikan performa tinggi di beberapa tes. Nah, pemaknaannya itu seperti apa, jadi perlu dijelaskan. Contohnya, skor yang tinggi mengindikasikan bahwa subjek memahami mata pelajaran dengan baik, misal kayak gitu. Oke, sekian untuk materi hari ini. Kemudian selamat menyelesaikan tugas proposal pengembangan alat ukur. Nanti dikumpulkan minggu depan. Terima kasih atas atensinya. Kemudian sampai jumpa di pertemuan ke-9. Terima kasih.